Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi pertama ini kita membahas tentang kerisauan perihal jodoh. Coba jujur jawab di sini siapa yang masih risau dengan masalah jodoh, yang masih bertanya-tanya siapa jodohnya, dan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang bahkan berlebihan dalam kesehariannya ketika melihat jodoh. Risau tentang masalah jodoh itu sangat wajar, karena yang namanya jodoh, yang namanya pasangan hidup, itu merupakan tuntutan fitrah kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya yang namanya garizah, atau punya yang namanya naluri untuk mencintai. Salah satunya mencintai pasangan hidup kita. Makanya melihat perkara jodoh ini perkara yang sangatlah wajar. Kerisauan sendiri itu biasanya muncul adanya dua faktor. Risau perihal jodoh itu bisa muncul dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu bisa karena usianya yang sudah memasuki usia pernikahan. Kalau perempuan udah 25 tahun ke atas, laki-laki 28 tahun ke atas, itu usia-usia yang biasanya mulai adanya kerisauan masalah jodoh. Karena di usia seperti itu rata-rata teman-temannya itu sudah pada menikah, sedangkan sayanya belum, sedangkan kitanya belum. Akhirnya muncullah kerisauan dalam masalah jodoh. Kekhawatiran-kekhawatiran, takut lama mendapatkan pasangan, lama dalam menikah. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya adanya pertanyaan-pertanyaan. Kapan nikah? Kapan kamu kawin? Kapan kamu nikah? Ketika reunian, ketika kumpulan, kamu belum nikah ya? Ada tuntutan dari keluarga, tuntutan dari saudara-saudara, pertanyaan perihal pernikahan. Dan biasanya untuk orang seperti ini, pertanyaan yang paling ia takutkan adalah kapan kamu nikah? Kenapa? Adanya tuntutan dari luar, sehingga menjadi faktor eksternal, menjadi kerisauan bagi dia. Terus yang namanya kerisauan dalam masalah jodoh ini merupakan hal yang wajar atau hal yang perlu dipermasalahkan. Ketika kerisauan itu masih sebatas hal yang sifatnya wajar, kerisauan yang sifatnya wajar tidak berdampak terhadap psikologis, terhadap kondisi diri, emosional diri, kondisi diri, itu merupakan hal yang wajar, hal yang biasa. Jodoh itu memiliki sifatnya yang unik. Kenapa? Jodoh itu tidak bisa kita tebak. Makanya disebutkan jodoh itu merupakan rahasianya rahasia. Kita tidak tahu siapa yang nanti akan menjadi jodoh kita. Karena apa? Karena Allah sudah merahasiakan. Allah merahasiakan, Allah menutup siapa yang akan menjadi jodoh kita kelak. Merupakan rahasia, bagian rahasia yang Allah tutupi. Jodoh itu sangat unik. Seringkali kita dikejar-kejar malah menjauh, yang tidak sengaja malah mendekat. Kita ngejar-ngejar orang untuk kita jadikan sebagai suami atau istri, namun ternyata yang jadi malah yang tidak pernah kita kejar. Kita yang seakan sudah pasti dengan jodoh kita, bahkan berhubungan sudah lama, ada komunikasi yang sudah lama, ternyata malah ketika hendak mau menikah kita meragukan dia. Yang kita selalu impikan untuk berujung kepada pernikahan, tak pernah bersanding. Yang tidak pernah kita impikan malah bersanding. Jauh-jauh hari kita nyari, kita nyari kesana kemari, ternyata yang menuju ke pelaminan adalah teman sekolahan. Yang menuju ke pelaminan adalah tetangga kita. Itu memang jodoh. Jodoh adalah rahasianya rahasia. Yang perlu kita perhatikan adalah kita melakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam penantian jodoh. Dan ketika kita sedang menanti jodoh, usahakan kita menanti dengan penantian yang terbaik, memantaskan diri kita agar kita kelak mendapatkan jodoh yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kedua, kita akan berbicara tentang ikhtiar jodoh. Jodoh itu bersifat ikhtiari. Jodoh itu bukan qadar. Jodoh itu merupakan takdir. Bedanya antara takdir dan qadar,
Kalau qadar itu merupakan ketetapan Allah yang tidak mungkin kita bisa rubah. Tidak akan mungkin bisa kita rubah. Contohnya seperti kematian, ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dipajukan atau tidak bisa dimundurkan. Ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun jodoh itu bersifat takdir, bersifat ikhtiari. Takdir yang bersifat ikhtiari, yang mana kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka salah ketika orang mengatakan, ya nggak apa-apa, saya diam aja, Allah sudah menentukan kok jodoh saya siapa di mana. Memang Allah sudah mengetahui jodoh kita, karena Allah Maha mengetahui. Namun jodoh itu bersifat ikhtiari. Kita harus tetap berikhtiar. Kita harus tetap mencari yang terbaik, mencari yang bisa kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jodoh itu merupakan cerminan diri kita. Jadi dalam Al-Quran disebutkan laki-laki yang baik akan menikah dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan menikah dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang buruk akan menikah dengan perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk akan menikah dengan laki-laki yang buruk. Dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menikah dengan jodoh yang baik, yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah siapkan diri kita agar kita menjadi pribadi yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang seorang hafiz atau hafizoh, ya kita pun harus menyiapkan agar kita layak mendapatkan jodoh yang hafiz ataupun hafizoh. Kuncinya di sana. Kuncinya fokus dulu terhadap diri. Fokus dulu terhadap diri kita. Apakah kita sendiri sudah layak mendapatkan jodoh yang seperti itu? Ikhtiar jodoh itu ada dua. Ada ikhtiar langit dan juga ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit di sini adalah ketika kita memang sudah siap menikah dan kita dalam proses berikhtiar mencari jodoh, yang pertama kali adalah kita minta kepada Allah. Jangan pernah lepas dari yang namanya doa kepada Allah ketika kita memiliki hajat sesuatu. Kenapa? Allah yang memegang semua hati pasangan yang ingin kita nikahi. Allah yang memegang hati semuanya. Allah yang membolak-balikan hati. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah dalam doa kita. Mintalah kepada Allah dalam sujud kita agar kita diberikan jodoh yang terbaik. Ketika kita merasa masih kurang dari segi amal ibadah, ya kita mulai perbaiki amal ibadah kita. Amalan-amalan sunnah kita mulai perbaiki. Itu akan menjadi salah satu bentuk ikhtiar langit kita. Kita yang mungkin jarang bersedekah, kita perkuat sedekah kita yang menjadi salah satu ikhtiar langit kita untuk bisa mendapatkan jodoh kita. Ada pula yang namanya ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi itu yang sifatnya ikhtiar yang real. Contoh misalnya tanya kepada teman, kira-kira ada nggak temannya yang sudah siap menikah? Atau kita bisa tanya kepada saudara-saudara kita yang mungkin memiliki saudara atau memiliki sahabat yang sudah siap menikah. Ketika kita menemukan, kita melakukan ta'aruf, melakukan proses-proses yang sifatnya Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Menjemput jodoh. Sebenarnya menjemput jodoh antara laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak berbeda. Terkadang dia yang datang atau didatangi. Cuma dua tipe. Namun di sini saya ingin membicarakan tentang wanita dalam menjemput jodoh. Khusus untuk para akhwat yang ada di sini, ada dua tipe wanita dalam menjemput jodoh. Nah, kira-kira kita mau tipe yang mana? Kita mau pilih tipe yang mana? Ada dua tipe. Yang pertama tipenya seperti Bunda Fatimah. Bunda Fatimah adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Tipe Bunda Fatimah ini yang menanti dengan ketaatan. Nunggu. Jadi tipenya nunggu ada orang yang melamar, nunggu ada orang yang datang ke rumah.
namun disertai dengan ketaatan. Dalam artian ketika dia menunggu, dia tetap menjaga diri, dia menjaga pandangan, dia memperbaiki diri dan menghiasi diri dengan ilmu. Itu tipe Bunda Fatimah. Atau yang kedua, mau seperti tipenya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah adalah istri dari Rasulullah SAW. Tipe seperti Bunda Khadijah ini yang memberanikan diri untuk mengajukan diri. Jadi ketika ada seorang ikhwan, orang laki-laki yang kelihatan soleh, yang baik agamanya, kita datang kepada laki-laki itu atau melalui perantara, kita tanyakan apakah dia sudah sanggup untuk menikah, apakah dia sudah siap untuk menikah, dan kita memberanikan diri ingin dia untuk melamar kita. Nah, yang kedua ini nih, yang mungkin tidak banyak wanita yang bisa melakukan. Padahal ini merupakan hal yang sangat dibolehkan dalam agama kita. Karena apa? Bunda Khadijah pun melakukan hal ini. Ketika Bunda Khadijah melihat ada laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, sangat baik dari segi agamanya, Bunda Khadijah mengutarakan itu. Meskipun adabnya, baiknya tidak kita yang langsung mengutarakannya, melainkan dengan perantara, misalnya dengan sahabat kita. Bunda Khadijah menyampaikan niatnya kepada Rasulullah dengan sahabatnya Nafisah, atau dengan orang tua kita, dengan guru kita, atau yang lainnya. Kita utarakan kita ingin dinikahi oleh dia ketika kita melihat ada laki-laki yang soleh. Oh, jangan juga ya ketika kita tiba-tiba keluar ke rumah, tiba-tiba melihat laki-laki yang soleh, kita angkat tangan kita dan kita katakan, aku siap kamu nikahi, aku siap kamu nikahi. Tidak seperti itu, tapi dengan cara adab yang sangat baik. Ya, kita mau pilih tipe yang mana? Laki-laki, kalau laki-laki di kita bersifat lumrah, laki-laki yang biasanya mendatangi, meskipun sama seperti Rasulullah, laki-laki pun ya boleh didatangi oleh orang yang diminta seorang akhwat untuk datang kepada laki-laki itu dan menanyakan apakah laki-laki itu sudah siap menikah atau tidak. Tentukan kita mau menjemput jodoh dengan tipe seperti apa? Tipe Bunda Fatimah atau tipe Bunda Khadijah? Tipe yang kita memang menunggu dengan ketaatan, atau kita yang memberanikan diri untuk mengajukan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang magnet jodoh. Bagaimana caranya agar kita memiliki pribadi yang memudahkan jodoh datang ke dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perbaiki kepribadian kita. Kita perbaiki akhlak kita. Saya akan berikan gambaran dengan kasus nyata yang terjadi. Ada dua orang akhwat, dua orang perempuan. Yang satu, perempuan ini dari segi parasnya tidak terlalu cantik. Yang kedua, ada perempuan yang dari segi parasnya cantik. Secara logika, pasti laki-laki akan lebih banyak memilih wanita yang kedua dibandingkan dengan wanita yang pertama. Ternyata pada kenyataannya laki-laki itu banyak yang memberanikan diri untuk melamar wanita yang pertama dibandingkan dengan wanita yang kedua. Padahal dari segi paras, dari segi kecantikan itu kalah wanita yang pertama dibandingkan dengan wanita yang kedua. Ternyata ketika dilihat wanita yang pertama ini itu punya pribadi yang lembut, punya pribadi yang sangat ramah. Dia gampang sekali senyum kepada orang, gampang sekali tegur sapa kepada orang, menyapa, sangat care kepada orang, peduli kepada orang, dan menjadi pribadi yang sangat ramah, sehingga menjadi orang yang disukai. Coba tanya ke dalam diri kita, bukankah kita juga suka dengan pribadi-pribadi yang ramah? Kenapa tidak sekarang kita yang menjadi pribadi yang ramah itu? Kita menjadi pribadi yang gampang senyum,
kita menjadi pribadi yang suka menegur orang, suka tegur sapa kepada orang, bertanya dan sangat care kepada orang. Lakukan hal itu karena itu menjadi magnet jodoh untuk hidup kita. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi pribadi yang unik, menjadi pribadi yang terlihat, pribadi yang unggul. Kalau kita melihat tumpukan baju yang semua berwarna hitam dan ada satu baju yang berwarna putih, pasti pandangan kita akan tertuju kepada baju yang berwarna putih. Kenapa? Karena beda dari yang lain. Maka latihlah diri kita agar kita menjadi pribadi yang unik. Contohnya, misalnya kalau laki-laki, perempuan itu suka dengan laki-laki yang dia bisa menghibur, dia suka bercanda. Makanya dalam riset disebutkan salah satu poin yang dicari dari laki-laki oleh perempuan adalah humor. Selalu humor yang bisa menghibur, yang bisa membuat tertawa, membuat senang. Maka jadi pribadi yang unik, yang kita suka bercanda, yang selama masih dalam koridornya, suka bercanda, suka tegur sapa dan sebagainya. Inilah pribadi yang unik. Dan yang ketiga yang bisa kita latih adalah coba kita menjadi pribadi yang terlihat. Kalau kita ingin menjadi seorang pembicara, jadilah pembicara yang hebat sehingga kita menjadi pribadi yang terlihat. Kalau kita ingin menjadi seorang penulis, jadilah penulis yang hebat agar kita menjadi pribadi yang terlihat. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pribadi yang dilirik oleh orang lain. Ketika kita memiliki kemampuan, memiliki keahlian, akan banyak orang yang menginginkan untuk menjadi pasangan hidup kita. Dan itu menjadi salah satu ikhtiar kita agar kita bisa menjadi magnet jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang kriteria memilih pasangan. Untuk akhwat dulu. Untuk akhwat, carilah pasangan hidup yang pertama memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jadi yang pertama itu lihat bagaimana hubungan dengan Allahnya. Ketika hubungan dengan Allahnya baik, pasti insya Allah orangnya akan baik. Ketika hubungan dengan Allahnya baik, ngukurnya gimana? Lihat bagaimana ubudiyahnya, lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana kesehariannya, lihat bagaimana sholatnya. Apakah sholatnya di masjid berjamaah atau di rumah. Cari laki-laki yang ketika sholat subuhnya berjamaah di masjid. Jangan kita terima laki-laki yang sholat subuhnya bahkan dijamaah dengan sholat duha. Biasanya kalau laki-laki seperti itu nyusahin. Ya betul, nyusahin. Cari laki-laki yang kedekatan dengan Allahnya baik. Ya tadi yang pertama, lihat hubungan dengan Allah. Lihat hubungannya dengan Allah. Yang kedua, lihat hubungannya dengan orang tua. Lihat hubungannya dengan orang tua. Bagaimana bahasa dia yang dia keluarkan dengan orang tua. Bahasa yang dia keluarkan, cara dia berinteraksi, cara dia memperlakukan orang tua. Karena itu menunjukkan bagaimana karakter tabiat dirinya. Kalau kita mendapati laki-laki yang bahkan kepada orang yang sudah membesarkan dan menggandungnya pun dia tidak sopan dan bahkan kasar, apalagi kepada kita yang tidak ada hubungan darah, maka cari yang hubungan dengan orang tuanya baik. Yang ketiga, cari yang hubungan dengan teman sesamanya baik. Biasanya orang itu baru keluar bagaimana kalimat-kalimat asli, bahasa-bahasa aslinya itu ketika dengan teman sebayanya atau teman dekatnya. Makanya cari laki-laki yang bahasanya baik. Nah sekarang untuk umum ikhwan maupun akhwat, kriteria memilih pasangan dalam Islam itu kita lihat dalam 4 perkara. Yang pertama, kita lihat kecantikannya, lihat ketampanannya. Jadi wajar sekali ketika kita mencari pasangan, kita berharap pasangan yang memiliki wajah yang cantik ataupun wajah yang tampan, meskipun itu bukan ukuran yang paling utama. Wajar saja. Agar apa? Agar adanya kenikmatan memandang. Misalnya
adanya penjagaan pandangan misalnya. Yang pertama lihat wajahnya. Meskipun di sini wajah di sini bukan hanya wajah dari segi cantik, tapi juga wajah bimakna kecantikan hati. Kenapa? Istri Rasulullah itu banyak yang cantik, melebihi Bunda Khadijah. Namun kenapa? Bunda Khadijah lah yang suka disebut-sebut namanya oleh Rasulullah, bahkan sering dimimpikan oleh Rasulullah. Karena ternyata Bunda Khadijah selain cantik dari segi fisik, juga cantik dari segi hati. Maka carilah wanita yang memiliki kecantikan hati, bukan utama kecantikan fisik. Kecantikan hati. Jadilah wanita yang perempuan, kita yang wanita, jadilah perempuan yang memiliki kecantikan hati. Kalau kita tahu, kita merasa kita kurang cantik dari segi fisik, ubahlah kecantikan, kekurangan kecantikan kita itu diselimuti dengan kecantikan hati kita. Karena itulah kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan yang sesungguhnya. Tadi yang pertama, lihat dari segi kecantikannya ataupun ketampanannya. Yang kedua, lihat dari segi hartanya. Ya, lihat dari segi hartanya. Lihat dari segi hartanya. Meskipun untuk laki-laki ketika memilih perempuan, di sini harta di sini bukan bermakna memiliki harta saja, tapi salah satunya ternyata bagaimana wanita ini, perempuan ini jago dari segi manajemen keuangan, mengelola harta, menjaga harta ketika suami tidak ada di rumah, menjaga harta, mengelola harta, itu bermakna itu salah satunya. Lihat bagaimana hartanya. Jadi wajar saja ketika kita memilih kriteria pasangan, salah satunya kita lihat dari segi hartanya. Itu sangat wajar. Yang ketiga, kita lihat dari segi nasabnya. Nasab itu bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Ada nasab, ada hasab, ada pakai n, ada pakai h, ada pakai nun, ada pakai h. Itu beda. Kalau nasab itu siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Tapi kalau hasab itu merupakan prestasi apa yang ditorehkan oleh keturunannya, oleh nasabnya. Misalnya turunan itu ternyata rata-rata jago dagang. Oh, ternyata turunan raja, jago dalam memimpin. Itu namanya hasab. Ya boleh kita memilih calon, mencari calon pasangan, kriterianya kita lihat bagaimana nasabnya. Baik enggak? Baik enggak? Soleh enggak? Dari keluarga yang memang baik atau ada masalah, itu boleh. Dan yang keempat kriteria memilih pasangan yang keempat adalah agamanya. Lihat dari segi agamanya. Lihat bagaimana cara dia memakai jilbab, lihat bagaimana cara dia menutup aurat, lihat bagaimana cara dia berhubungan interaksi dengan Allah. Itu perhatikan, lihat agamanya. Dan kata Rasulullah, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, carilah pasangan yang utama dan utamakan dari segi agamanya. Karena kalau kita mencari pasangan dari segi agama, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kenapa? Luar biasa. Jodoh pasangan hidup yang soleh ataupun solihah, itu yang akan membahagiakan kita. Dia yang akan berjuang bersama kita. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah nanti, pertama dari kita dulu, jadilah kita pribadi yang soleh dan juga solehah. Niscaya jodoh yang soleh dan solehah itu pasti akan menghampiri kita, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apakah kita harus menyiapkan terlebih dahulu atau nanti berjuang bersama, memperbaiki bersama pasangan. Ini merupakan pertanyaan untuk orang yang berbeda. Jadi gini, untuk kita yang memang belum menikah, alangkah baiknya dan sangat baik ketika kita menyiapkan terlebih dahulu, menyiapkan ilmunya, menyiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan dalam pernikahan. Insya Allah kita akan bahas besok mengenai hal ini.
apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita menikah. Namun ketika kita sudah dalam kondisi sudah menikah dan kita punya pengalaman yang kurang baik di masa lalu, nah ketika momentum itulah jadikan proses hijrah bersama pasangan hidup kita. Sama-sama berubah, melangkah ke yang lebih baik daripada sebelumnya ketika sudah menikah. Jadi ini merupakan pertanyaan yang untuk orang yang belum menikah, ya siapkan diri dulu. Untuk orang yang sudah menikah, ya sama-sama bersama pasangannya menuju ke jenjang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tanda seseorang adalah jodoh kita? Perasaan yang kita rasakan seperti apa? Kalau kita melalui proses yang baik dalam mencari jodoh, dan ketika kita sudah melewatinya, ciri bahwa seseorang itu jodoh kita dan kita yakin adalah kecenderungan kita kepada dia. Yang bermain di sana bukan lagi nafsu, tapi yang bermain di sana adalah bagaimana caranya untuk bisa menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadah. Ada kecenderungan yang muncul, padahal kita tahu orang itu memiliki kelemahan. Dia memiliki kelemahan, ada kekurangan. Bahkan kita melihat ada calon yang lebih baik dari segi fisik daripada dia, tapi kecenderungan kita itu kuat dengan wanita itu ataupun dengan laki-laki itu. Ketika kita sudah istisyarah, bermusyawarah, dan kita sangat yakin cenderung dengan orang itu, maka insya Allah itu merupakan jawaban dari Allah atas ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita dalam kondisi harus menunggu selama 2 tahun, apa yang harus kita lakukan? Yang jadi tolak ukurnya adalah kita sendiri. Apakah kita sanggup untuk menunggunya atau enggak? Ketika kita sanggup untuk menunggunya, ya silahkan, tidak masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita dalam kondisi sudah benar-benar menuntut diri untuk segera menikah karena ingin menjaga pandangan, atau memang ada beberapa menyebabkan kita ingin segera menikah. Ketika kondisi ingin segera menikah, saran saya jangan yang mencari sampai menunggu tahun-tahun. Carilah yang benar-benar siap melaksanakan sesegera mungkin dan juga semampunya. Jadi ukurannya itu ke kita, apakah kitanya sanggup untuk menunggu itu atau tidak. Ketika kita sanggup menunggu selama 2 tahun, usahakan di sana tidak ada hal yang sifatnya ikatan. Misalnya ikatan pacaran, ikatan dan sebagainya, nggak boleh. Kenapa? Hanya lebih kepada komitmen antara satu dengan yang lain, bahwa saya ingin menunggu kamu, kamu ingin menunggu saya. Kalau seorang laki-laki yang baik ketika melihat kondisi ini, dia tidak akan mengikat wanita itu. Dia pasti akan mengatakan, aku nanti siap menikah denganmu 2 tahun lagi. Ketika nanti aku sudah siap, aku akan datang melamarmu dengan kondisi yang benar-benar siap. Namun ketika dalam perjalanan kamu menemukan laki-laki yang lebih baik daripada saya, kamu boleh menerimanya. Laki-laki yang soleh, dia tidak akan mengekang seorang perempuan. Kenapa? Dia tahu komitmen dalam menikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pernikahan beda usia, sudah jelas bahwa Bunda Khadijah itu usianya 15 tahun di atas Rasulullah. Rasulullah 25 tahun, Bunda Khadijah 40 tahun. Itu pendapat yang masyhur. Bedanya 15 tahun, bukan 2 ataupun 3 tahun. Namun ternyata ketika pernikahan beda usia, yang dimana akhwat lebih tua di sini, yang penting paling ditekankan di sini adalah meskipun seorang akhwat ataupun istri lebih tua, jangan sampai dia
meninggikan izah dirinya dibandingkan dengan suami. Jadi jangan mentang-mentang dia lebih tua dari segi usia, akhirnya dia merasa lebih pintar, lebih jago, dan lebih banyak menguasai karena merasa usianya lebih tua. Tetap meskipun dalam kondisi apapun, suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki izah, yang memiliki kendali, yang memiliki kemudi dalam rumah tangga, yang mengatur. Meskipun dalam kondisi fisiknya sangat pendek dan sebagainya, ada kekurangan dari segi fisik, tetap yang namanya suami adalah kepala rumah tangga yang harus ditaati dan ikuti. Selama izahnya masih dijaga, meskipun kondisi usianya lebih tua, nggak apa-apa, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya pacaran itu tidak ada dalam Islam. Hal yang sifatnya hubungan, komitmen untuk melampiaskan nafsu ataupun untuk mendapatkan fitrah mencintai, melampiaskan fitrah mencintai hanyalah pernikahan. Apapun yang sifatnya hubungan sebelum pernikahan ditiadakan, kecuali yang sifatnya ta'aruf, pendekatan, dan itu pun niat ta'aruf pun untuk melaksanakan pernikahan. Jadi ketika kita masih pacaran dan ketika kita punya hubungan dengan lawan jenis kita, segera putuskan. Kalau kita cinta dengan akhwat itu, kita cinta dengan perempuan itu, kita tidak akan menyakitinya, kita akan pegang komitmen dengan dia, kita tidak akan punya hubungan dengan dia, kita akan berusaha. Kalau memang kita jodoh dia, kita akan memantaskan diri kita agar suatu hari nanti ketika kita sudah pantas, kita datangi dia. Ya, bismillah. Tentang hubungan yang sudah terjalin, mengetahui apakah laki-laki sudah siap menikahi dengan kita, yang perlu dipegang adalah jangan langsung percaya ketika ada laki-laki yang mengatakan dia ingin menikahi kita. Karena apa, boleh jadi itu hanya perkataan saja. Yang perlu dipegang itu adalah komitmen. Komitmen laki-laki dia mau menikahi kita adalah ketika dia sudah sanggup datang ke wali kita, ke orang tua kita. Kalau orang tua sudah tiada, ke kakak kita atau ke adik kita, wali kita. Dia mendatangi wali kita, orang tua kita, dia menyatakan mau menikah dengan kita, dan dia menghindari hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama, misalnya pegangan tangan, adanya sentuhan fisik dan yang lainnya. Dia akan menghindari itu. Laki-laki yang benar-benar ingin dengan kita, yang serius dengan kita, dia akan berkomitmen, dia akan melakukan hal-hal yang memudahkan menuju pernikahan kita. Jadi pegang komitmennya. Apakah dia sanggup datang ke rumah kita, dia mau bicara langsung dengan orang tua kita atau tidak. Jadi bukan hanya perkataan, tapi komitmen dari laki-laki itu yang harus dipegang. Apakah kita harus bertanya kepada laki-laki itu? Harus kita tanyakan. Jelas kita tanyakan, apakah kamu itu ada niatan untuk nikahi saya atau enggak? Atau hanya PHP misalnya. Tanyakan, apakah ada niatan untuk menikahi? Kalau ada, kapan? Bagaimana, di mana, dan sebagainya. Tanyakan komitmen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan kondisi ketika ditemukan ada laki-laki yang kurang baik justru menikah dengan perempuan yang baik? Contoh misalnya, dalam sejarah ditemukan ada Bunda Asiyah binti Muzahim itu menikah dengan Fir'aun yang zalimnya udah tingkat atas, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Terus siapa lagi? Ada Nabi Nuh yang memiliki istri yang tidak salehah dan yang lainnya. Kok bisa seperti itu? Ada kalanya memang yang namanya pasangan itu menjadi ujian bagi kita. Pasangan itu bisa menjadi ujian dan melatih kesabaran kita. Bunda Asiyah binti Muzahim
bisa masuk surga dan bahkan disebut sebagai salah satu dari 4 wanita terbaik dunia, itu karena kesabarannya menghadapi Fir'aun. Sangat sabar menghadapi Fir'aun, sangat telaten. Karena sabarnya dan mempertahankan keimanannya, maka Bunda Asiyah binti Muzahim itu disebut sebagai wanita terbaik dunia. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya memang ketika laki-laki yang kurang baik menikah dengan wanita yang baik, akhirnya ketika sudah menikah laki-laki yang jadi baik. Jadi dibaikannya itu ketika sudah menikah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, dalam profesi taaruf ini kita bisa mengenal siapa yang menjadi calon kita, salah satunya dari orang terdekat dia. Dari orang terdekat keluarga, misalnya ini, kita sedang taaruf dengan seorang ikhwan. Boleh kita bertanya kepada sahabatnya, kepada tetangganya, atau bertanyanya melewati kakak kita. Minta kakak kita untuk bertanya kepada saudaranya, tetangganya, sahabatnya mengenai keseharian dia. Aktivitasnya, dianya suka ke masjid atau tidak, bagaimana kesehariannya, tutur bahasanya, sebagainya. Coba kita tanyakan. Dan juga coba perhatikan sosial medianya. Boleh ketika kita dalam kondisi sudah ta'aruf, kita stalking, dalam artian kita lihat bagaimana status-status dia ketika di sosial media. Apakah hal-hal yang sifatnya baik ataukah hal-hal yang sifatnya bermasalah. Coba dicek sosial medianya, aktivitasnya, kesehariannya. Nanti pertanyaan yang diajukan ketika di masa ta'aruf itu apa saja? Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dan berhubungan dengan pernikahan kita di masa yang akan datang. Contohnya, nanti ketika sudah menikah mau tinggal di mana? Tuh, nanti ketika sudah memiliki anak, anaknya mau sekolah atau homeschooling misalnya. Nanti rencananya saya boleh mengajar, bekerja, atau memang nggak boleh, harus di rumah aja. Itu misalnya. Dan ini pertanyaan yang penting. Coba tanyakan kepada calon suami. Ada niatan untuk berpoligami nggak nanti ketika sudah menikah? Jangan sampai ketika nanti sudah menikah ternyata kita mengiranya tidak berniat untuk berpoligami, ternyata ketika sudah menikah berpoligami. Poligami hal yang dibolehkan dalam agama kita, namun komitmen mengutarakan keterbukaan dari awal ketika ta'aruf itu juga penting, harus diutarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai keinginan menikah dengan perempuan yang berhijab atau berjilbab panjang, itu hal yang lumrah. Dan bahkan dalam riset penelitian disebutkan laki-laki itu sangat kagum, lebih kagum melihat perempuan yang memiliki hijab yang panjang. Ada kekaguman. Kan dalam hatinya berbicara, kayaknya ini baik dijadikan untuk ibu anak-anak saya. Untuk mendapatkan wanita seperti itu di mana? Makanya ketika kita dalam kondisi mau menikah dan mencari jodoh, sesuaikanlah dengan apa yang kita inginkan. Ya kalau kita menginginkan perempuan seperti itu, ya tidak mungkin kita bisa didapatkan misalnya di diskotik ataupun di tempat-tempat klub malam, nggak mungkin. Didapatkannya di mana? Di pesantren, komunitas-komunitas dakwah. Maka kita masuk ke sana mencari di wilayah itu. Terus mengenai keinginan nanti menikah secara mewah dari segi walimahnya mewah, ketika kita mampu silahkan, itu hal yang boleh. Dalam Islam itu yang namanya walimah sunnah. Rasulullah mengajarkan rayakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimah itu sunnah, merayakan pernikahan itu sunnah, sekemampuannya. Jangan sampai itu kita merayakan sampai kita pinjam ke sana kemari, itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita mampu untuk sewa gedung, ya silahkan. Ketika kita mampu, itu bukan hal yang dilarang dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab.
menikah itu sunnah. Ia merupakan tuntunan Nabi kita, tuntunan Rasul kita. Ia menjadi pelampiasan fitrah mencintai dan menjadi pelampiasan hasrat nafsu kita. Menikah itu ibadah. Makanya melihat wajah pasangan pun menjadi pahala. Membahagiakan pasangan pun menjadi pahala. Bahkan menyiapkan segelas minum untuknya pun itu menjadi pahala. Menikah adalah saling menyempurnakan. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Yang ada adalah saling menyempurnakan. Maka ketika nanti kita menikah, kita jangan menuntut pasangan hidup kita sempurna, namun kita saling menyempurnakan. Terimalah apa yang menjadi kekurangan pasangan kita, karena itu justru yang akan menjadi bumbu-bumbu rumah tangga kita. Pernikahan adalah suka dan duka. Di sana ada tawa, ada tangis, ada sedih, ada bahagia. Silih berganti. Saling eratkanlah tangan kita dengan pasangan kita. Ketika dalam kondisi sulit, banyak sekali masalah yang menumpuk datang dalam hidup. Lebarkanlah tangan kita dengan mengucapkan hamdalah, puji syukur kepada Allah ketika kita dalam kondisi mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Ketika kita hiasi rumah tangga kita dengan keberkahan dan kedekatan dengan Allah, kita akan mendapati rumah tangga sesungguhnya, dan kita bisa membangun rumah tangga dunia bahagia, akhirat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang ciri apa sih yang menunjukkan bahwa kita sudah siap menikah. Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat dalam diri kita. Yang pertama adalah ketika kita sudah memiliki kedewasaan diri. Dewasa itu bukan berarti umurnya sudah tua, sudah 30 tahun ke atas, tidak. Dewasa itu adalah satu kondisi di mana kita bisa memfilter diri kita, terutama dalam masalah emosi. Salah satu ciri pribadi yang sudah dewasa adalah adanya kematangan dalam bersikap. Dia memiliki jeda dan juga filter. Dia memiliki filter ketika berhubungan dengan emosi. Contohnya, ketika dia mengirim WA kepada salah seorang dan WA itu hanya di-read saja, itu hanya dibaca saja, orang yang memiliki kecerdasan atau memiliki emosi yang sudah dewasa atau kedewasaan diri, dia tidak akan langsung marah. Dia tidak akan langsung memiliki prasangka-prasangka buruk. Kemana sih? Kok nggak dibalas? Kemana sih? Ini kok cuma di-read aja padahal online. Orang yang memiliki kedewasaan diri itu tidak akan muncul prasangka-prasangka seperti itu. Namun orang yang memiliki kedewasaan diri, ketika hal itu terjadi, yang muncul adalah prasangka-prasangka baik. Oh, mungkin dianya sedang sibuk. Oh, mungkin dianya sedang keluar. Oh, mungkin dianya sedang di jalan dan cuma dibuka saja. Yang muncul adalah hal-hal yang sifatnya itu prasangka-prasangka baik. Cek dalam diri kita. Ketika itu ada dalam diri kita, berarti kita sudah memiliki kedewasaan diri. Dan itu salah satu ciri kita sudah siap menikah. Yang kedua, ciri yang kedua adalah ketika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban diri kita. Kewajiban-kewajiban dasar seperti kita istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu kita tidak tinggal, terus istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban. Hubungan kita sangat baik kepada kedua orang tua, kita mampu memuliakannya meskipun kita belum mampu memberikan kemuliaan dari segi materi karena materi kita terbatas. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban dasar
yang harus kita penuhi sebagai seorang muslimin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita sudah dikatakan sudah siap menikah, yang ketiga adalah memiliki mental siap menikah. Mungkin ada di antara kita yang sudah berpikiran dan bermunculan pikiran-pikiran was-was, adanya rasa khawatir. Nanti gimana ya menikah? Bagaimana menjadi seorang istri? Bagaimana kalau tidak mampu melayani suami dengan baik? Bagaimana kalau tidak bisa membahagiakan istri kita? Pikiran-pikiran sepintas seperti itu pikiran yang sangat-sangat wajar. Biarkanlah itu mengalir. Namun ketika kita sudah memiliki mental kesiapan untuk menikah, kita siap menanggung resiko semuanya, kita siap menanggung akibat semuanya, berarti cara mental kita sudah siap untuk menikah. Dan yang terakhir, ketika kita sudah siap menikah, dan kapan kita dinyatakan sudah siap menikah, khusus untuk laki-laki adalah yang pertama, ketika dia bisa memberikan nafkah secara batin. Maaf, mungkin bahasanya agak terbuka, ketika laki-laki sudah bisa berhubungan suami istri, berarti dia sudah siap dikatakan untuk menikah. Dan yang kedua, khusus untuk laki-laki, ketika dia sudah memiliki mental mandiri dan juga bisa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya kelak. Tidak harus dia menjadi seorang yang kaya, banyak harta, namun dalam artian dia memiliki mental mandiri dan mampu untuk mencarikan nafkah kehidupan anak dan juga istrinya kelak. Apakah keempat itu ada dalam diri kita? Kalau ada, berarti selamat, kita sudah siap untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang memantaskan diri sebelum menikah, dan apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita menikah. Menikah itu merupakan ibadah yang sangat panjang, dan kita wajib memiliki ilmu pernikahan dan apa-apa saja yang perlu kita kuasai ketika nanti kita sudah berumah tangga. Apa saja persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita menikah? Ada 4 poin di sini yang ingin sama-sama kita bahas. Yang pertama, persiapan yang pertama adalah persiapan spiritual. Persiapan spiritual ini merupakan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Maka, yang pertama kali adalah persiapkan spiritual kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita merasa masih kurang dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib, bahkan masih sangat kurang menjalankan ibadah-ibadah sunnah, kita perbaiki itu. Mumpung kita belum menikah. Kita berharap ketika nanti kita menikah, kita mendapatkan anak yang soleh dan juga soleha. Sulit kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, sedangkan kita sendirinya pun itu belum memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, spiritual. Yang kedua, kita persiapkan emosional. Persiapkan emosi kita. Jangan sampai ketika nanti kita menikah, kita menjadi pasangan hidup yang pemarah, yang gampang sekali marah, gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali prasangka buruk kepada pasangan kita. Maka sebelum menikah, kita persiapkan emosi kita. Cara agar kita bisa melatih emosi kita, cara sederhana, yaitu dengan cara kita bisa menahan emosi kita ketika kita dalam kondisi marah. Sama seperti yang Rasul ajarkan kepada kita ketika kita hendak marah, dalam kondisi kita berdiri kemudian duduk, dalam kondisi duduk kita berbaring. Masih ada rasa amarah juga, kemudian kita berwudu. Ini merupakan terapi emosi yang diajarkan kepada Rasulullah, sehingga mengajarkan kepada kita lambat laun ketika ada kondisi yang menuntut kita, menyebabkan kita mau marah, kita tidak marah. Kenapa? Emosi kita sudah dilatih untuk tenang. Jadi persiapkan emosi kita, latih emosi kita agar kita memiliki kecerdasan emosi. Yang ketiga, yang harus kita siapkan adalah intelektual, keilmuan kita. Sebelum kita menikah, coba kita belajar tentang fikih nikah.
Sebenarnya saya ingin bahas tentang fikih nikah di sini, namun karena pembahasannya sangat panjang, waktu kita tidak terkejar untuk membahas itu. Makanya silakan kita semua pelajari ilmu-ilmu pernikahan, salah satunya tentang fikih nikah. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang suami? Apa yang menjadi kewajiban kita, menjadi hak kita sebagai suami dan juga istri? Kita harus pahami itu. Contoh misalnya, kewajiban kita sebagai seorang suami nanti adalah menafkahi. Yang kedua, memberikan tempat tinggal. Yang ketiga, memberikan makan. Yang keempat, memberikan asupan ilmu agama. Itu harus kita kuasai. Kewajiban kita menjadi seorang istri yang paling utama satu adalah taat kepada suami. Hanya taat kepada suami, ketaatan kepada suami. Ilmu-ilmu yang berhubungan tentang pernikahan itu harus kita kuasai, harus kita miliki. Termasuk salah satunya ilmu memahami karakter pasangan hidup kita. Karena kita akan sulit hidup satu rumah dengan orang yang kita tidak paham tentang karakternya. Bahkan kita tidak tahu tentang karakter dasarnya. Kita kuasai itu. Yang keempat, yang harus kita persiapkan sebelum kita menikah adalah finansial, keuangan. Ketika nanti kita menikah, kita ingin menikah di tempat seperti apa? Ingin menikah di rumah saja? Ya. Namun nanti walimahnya seperti apa? Pesta pernikahannya seperti apa? Maunya seperti apa? Dari sekarang harus dipersiapkan. Dan kita memiliki gambaran kira-kira uang yang perlu kita siapkan itu berapa. Oh, saya dalam masalah pernikahan saya mah nggak ribet. Saya mah cukup sah pernikahan, walimah cuma sederhana, boleh silakan. Walimah itu dalam Islam hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak ada pun tidak ada apa-apa. Tapi Rasulullah menganjurkan diadakan walimah walaupun dengan cara sederhana. Dan satu lagi tambahan dari saya, persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita menikah yaitu persiapkan fisik kita. Misalnya kita sering olahraga nih, bahkan kalau memang ada rezekinya kita cek ke dokter kesehatan kita, kesuburan kita sebagai seorang calon ibu dan juga kesuburan kita sebagai seorang calon ayah. Apakah kita termasuk orang yang memiliki masalah dengan kesuburan atau tidak? Itu persiapan-persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita menikah. Selamat menyiapkan. Bismillah. Sekarang kita akan membahas tentang memahami karakter pasangan. Ketika kita sudah menikah, kita memiliki pasangan, kita akan mendapati ternyata adanya perbedaan karakter antara kita dan juga pasangan kita. Perlu yang kita semuanya pegang. Ketika nanti kita sudah menikah, ada satu rumus yang harus kita pegang. Kita tidak harus selalu mencintai orang yang akan kita nikahi. Namun, kita wajib mencintai orang yang telah kita nikahi. Wajib mencintai. Wajib mencintai di sana, dalam artian juga harus menerima apa yang menjadi kekurangan pasangan hidup kita. Makanya yang disebut dengan pasangan hidup itu disebut sebagai pakaian. Pasangan hidup kita adalah pakaian kita. Ketika nanti kita menikah, kita akan mendapati kekurangan-kekurangan dari pasangan hidup kita. Sama seperti kita memakai baju, membeli baju. Terkadang baju itu kelonggaran ataupun kesempitan. Namun, ketika kita mendapati kekurangan pasangan hidup kita mendapati kekurangannya, terimalah. Sama seperti ketika kita membeli baju ternyata kesempitan ataupun kelonggaran, terimalah, karena yang menjahitnya bukan kita. Begitupun pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita dulu yang mendidiknya, yang bersama dengannya itu bukan kita, tapi lingkungan dan orang tuanya. Otomatis pasti akan ada kekurangan dan akan ada perbedaan-perbedaan dari segi karakter. Dan itu sangatlah wajar. Mindset yang pertama yang harus kita munculkan dalam benak kita adalah kita siap menerima apapun kekurangan pasangan hidup kita. Selama yang namanya kekurangan di sini adalah kekurangan yang wajar. Misalnya, ternyata pasangan hidup kita suka mendengkur. Oh, ternyata pasangan hidup kita emosionalnya tinggi. Ternyata gampang marah. Oh, ternyata
yang sifatnya kekurangan-kekurangan itu pasti akan ada. Maka mindset awal kita adalah kita terima apapun yang menjadi kekurangan pasangan hidup kita. Itu menjadi kunci utama. Sehingga ketika ada kekurangan dari pasangan hidup kita yang tidak kita kehendaki, kita akan luas, kita akan legowo, akan menerima kekurangan itu. Karena apa? Mindset kita sudah diatur untuk menerima apapun kekurangan pasangan hidup kita. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu memiliki karakter dasar. Karakter dasar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya John Gray itu menyebutkan laki-laki dan perempuan itu seperti planet Mars dan juga planet Venus. Planet yang jaraknya sangat jauh. Jadi ibaratkan laki-laki dan perempuan itu makhluk dari beda planet yang digabungkan dalam satu rumah berbentuk rumah tangga. Otomatis karena beda planet, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, karakter dasar itu harus kita kuasai, harus kita miliki. Minimal karakter-karakter dasar secara umum. Karena pasti karakter dasar itu ada dalam pasangan hidup kita. Kita yang suami memiliki pasangan hidup seorang perempuan, istri, otomatis karakter dasar istri kita atau karakter dasar suami kita itu ada sesuai dengan karakter dasar laki-laki secara umum. Kita harus kuasai itu. Kita harus miliki itu. Salah satu contoh karakter dasar antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki itu jenis makhluk yang logika yang main. Maka disebutkan laki-laki itu 90% logika, 10% emosi. Perempuan itu sebaliknya. Perempuan itu 90% emosi, 10% logika. Karena adanya perbedaan dari segi logis dan juga emosional itu, sehingga menyebabkan laki-laki dan perempuan itu berbeda ketika mengambil sikap. Laki-laki ketika hendak mengatakan sesuatu, itu pasti yang main logika dulu. Kalau perempuan, terutama ketika perempuan sedang marah, itu pasti emosi yang main. Kenapa? Karena beda antara karakter dasar laki-laki dan juga karakter dasar perempuan. Kita harus kuasai itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan dorongan untuk menikah dari faktor eksternal atau faktor dari luar. Biasanya memang karena adanya tontonan ataupun pendengaran yang menjurus kepada pernikahan. Misalnya suka mendengar musik-musik yang melodi yang berhubungan dengan percintaan, suka menonton film-film yang berhubungan dengan percintaan, sehingga muncullah bayangan-bayangan dalam diri kita, kayaknya indah ya pernikahan itu, semuanya bersama, tidur bersama, bisa menyiapkan makanan untuk suami, bisa menjemput suami, bisa ada selalu untuk suami dan juga bersama suami. Itu merupakan sesuatu yang munculnya dari faktor eksternal, dan itu hal yang wajar. Apakah itu menandakan kita sudah siap menikah? Itu bukan tanda kita sudah siap menikah. Kalau dari segi ciri-ciri kita sudah siap menikah tadi yang sama-sama kita bahas, itu tidak ada. Jadi patokannya ke yang tadi kita bahas, keinginan jiwa itu pasti muncul karena adanya rangsangan dari luar. Kalau seperti itu lebih kepada rangsangan saja. Kecuali kalau kondisinya kita sudah benar-benar ingin menikah dan adanya kekhawatiran kalau kita tidak menikah, kita bisa melakukan dosa. Kalau seperti itu bisa jatuhnya menikah kepada kita menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib ketika menghindari hal-hal yang sifatnya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya pernikahan itu dilakukan dengan cara sukarela. Makanya dari pihak penghulu pun ketika dalam
pernikahan itu biasanya ada pertanyaan yang diajukan kepada mempelai wanita, yaitu apakah pernikahan ini dilakukan secara sukarela atau memang ada paksaan. Pernikahan secara paksa, ketika adanya ketidakikhlasan dari awal, itu tidak akan baik, bahkan kurang baik. Suatu awal yang kurang baik itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik selanjutnya. Memang bagusnya dalam pernikahan itu adanya komunikasi yang baik antara kedua calon, bahkan antara kita dengan orang tua kita. Ketika adanya keberatan antara kita dengan orang tua kita, kita bicarakan dengan baik, kita utarakan dengan baik, kita sampaikan dengan baik ketidakmauan kita atau belum seraknya kita dengan calon yang dipilihkan. Terus bagaimana ketika kondisinya kita terpaksa menikah karena kondisi usia yang sudah mulai bertambah, yang melihat sekeliling kita rata-rata sudah menikah sedangkan kita belum. Kondisi seperti itu memang rawan dengan dorongan-dorongan faktor eksternal, biasanya karena adanya sindiran atau karena adanya tuntutan dari lingkungan dan tuntutan dari diri yang melihat usia yang sudah mulai bertambah. Maka dari itu perlu adanya ikhtiar dari kita sungguh-sungguh untuk mencari calon pendamping hidup kita. Selama yang datang itu meskipun kita kurang srek, ada beberapa hal yang kita kurang nyaman, namun ketika kita lihat dari segi agamanya baik, orangnya baik, tidak ada masalah dari segi syar'i, tidak ada salahnya kita menerima laki-laki itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat itu memang memiliki salah satu karakter dasar, salah satunya ketika sudah berpisah dengan orang yang dia sayangi, itu akan cukup sulit untuk melupakan dan memerlukan waktu. Maka perhatikan ketika ada wanita berpisah dengan laki-laki, di sini bermakna perceraian, mungkin wanita akan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa melupakan laki-laki itu. Namun ternyata dia bisa menyesuaikan diri ketika semakin bertambahnya waktu. Jadi ini hanya berbicara masalah waktu. Ketika kita ingin mengikhlaskan laki-laki itu, beratnya itu hanya di awal. Beratnya itu hanya di awal ketika kita beristiqomah dan berniat kita melepaskan ini hanya untuk menyempurnakan ikhtiar kita mendapatkan jodoh yang terbaik, dan kita sama-sama untuk memperbaiki diri, kita sama-sama untuk memantaskan diri, sama-sama belajar. Ketika memang sudah waktunya, sudah tiba nanti masanya siap menikah, kita akan datang, laki-laki itu akan datang kepada kita. Kalaupun memang tidak datang, ya memang bukan jodohnya. Ya bagaimana lagi? Maka penting sekali sebelum kita menikah, kita berharap hanya kepada Allah dalam pernikahan. Kita jangan berharap kepada makhluk, kepada calon A atau calon B, kepada si fulan atau si fulana. Karena kalau kita berharap dan sudah menandai hanya itu orangnya, biasanya yang muncul adalah cinta duluan. Sehingga hal-hal yang sifatnya kurang, hal yang sifatnya mungkin tidak baik dari laki-laki itu akan tertutupi. Kenapa? Cinta yang muncul duluan. Bismillah, karena Allah, niatkan berikhtiar, kita menjauh bukan untuk berpisah, tapi kita menjauh untuk menyatukan di jalan Allah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi istri idaman, kita harus tahu dulu apa yang disenangi oleh laki-laki. Laki-laki itu memiliki kelemahan. Kelemahan laki-laki itu dari segi pandangan. Dari segi pandangan. Makanya perhatikan ketika laki-laki menangis, maka yang dilakukan oleh laki-laki adalah laki-laki menutup mata. Beda dengan perempuan. Ketika perempuan menangis, perempuan menutup mulut. Kenapa menutup mata laki-laki? Karena ternyata dosa yang rawan dilakukan oleh laki-laki adalah dosa mata, dosa pandangan.
Maka dari itu, kita nanti sebagai seorang istri, jadilah sebagai seorang istri yang berpenampilan menarik di hadapan suami kita. Maka nanti ketika kita menikah, coba tanya kepada suami kita, Mas itu suka melihat saya pakai pakaian apa? Mas, silahkan Mas beli pakaian, mau ke pasar atau mau kemana, silahkan ketika Mas lihat ada pakaian yang Mas suka, saya menggunakan itu, silahkan Mas beli. Silahkan Mas beli parfum yang ketika Mas cium parfum itu senang, saya siap untuk memakai parfum itu. Jadi istri idaman adalah istri yang memanjakan pandangan suami. Pandangan yang paling terpenting. Dan bukan hanya itu. Yang kedua adalah seorang istri yang menyejukkan hati. Makanya sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang membuat hati suaminya tenang ketika memandangnya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai baiknya mana, apakah kita tetap bersama orang tua ataupun mertua, atau kita mandiri dalam artian ini kita mengontrak atau bahkan ngekos bersama istri. Kalau hemat saya, berdasarkan pengalaman saya dalam pernikahan dan pengalaman-pengalaman yang lainnya, ketika saya melakukan riset kecil mengenai pernikahan, baiknya kita mengontrak, baiknya kita mandiri ketika kita sudah menikah. Ketika dalam kondisi orang tua kita ketika ditinggal tidak masalah. Berbeda halnya ketika dalam kondisi orang tua kita atau mertua kita pas ditinggal, itu bermasalah. Karena mungkin orang tua atau mertua sakit, gak bisa ditinggal, kita tetap harus ada di sana. Tetapi ketika kondisinya aman, ketika ditinggal, baiknya kita mulai mandiri. Kapan mulai mandirinya? Bisa 3 hari, bisa seminggu, atau bahkan mungkin maksimal sebulan. Di awal pernikahan bersama orang tua maupun mertua, nanti setelah itu bismillah, kita melangkah, niat karena Allah, kita mengontrak, belajar untuk mandiri. Karena ada banyak sekali hikmah-hikmah ketika dalam rumah tangga kita mulai mandiri dari awal. Akan merasa perjuangan luar biasa yang dirasakan, dan banyak sekali hikmah, lebih banyak hikmah yang akan didapatkan ketika kita belajar mandiri dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah batasan taatan dalam suami? Jawabannya tidak ada. Tidak ada batasan ketaatan dalam suami. Ketaatan kepada suami itu unlimited, tanpa batas, selama masih dalam koridor agama. Ketika keluar dari koridor agama, misalnya suami meminta untuk murtad dari agama, ketaatan itu nggak ada. Karena pas dalam kondisi itu suami tidak taat kepada aturan Allah. Jadi jawabannya adalah unlimited, tidak ada batasan ketaatan dalam berumah tangga kepada suami kita. Mengenai jodoh, apakah jodoh itu merupakan cerminan kita, sehingga kalau kita suka baca, hobi membaca, jodoh pun akan hobi membaca. Kita mungkin orangnya suka traveling, jodoh kita pun suka traveling. Konteks jodoh itu bisa seperti itu, dan juga bisa tidak. Kenapa? Yang namanya jodoh itu ternyata ada berbagai macam. Ada yang keduanya sama-sama tenang, yang satu pendiam, yang satunya pendiam. Tapi ada kita menemukan jodoh itu yang satu pendiam, suaminya pendiam banget, tapi istrinya cerewet. Bahkan ada yang sebaliknya. Jadi ada yang seperti air yang tenang, ada yang seperti air yang tenang bertemu dengan ombak yang sangat besar. Itu justru menimbulkan hiruk-pikuk yang baik dalam rumah tangga. Ada yang seperti itu. Jadi ada pula yang memang rumus jodoh berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finansial memang perlu kita perhatikan, namun finansial itu bukan tolak ukur. Jadi ketika seseorang dari segi finansial, terutama perempuan yang memang menjadi tanggung jawab laki-laki, ketika dalam finansial belum bisa memenuhi untuk diri, mungkin karena belum bekerja dan sebagainya, itu
bukan menjadi penghalang dia dalam pernikahan. Jadi boleh dia tetap melaksanakan pernikahan, dan itu bukan penghalang dia menuju pernikahan. Jadi finansial itu bukan syarat seseorang harus menikah. Jadi ketika syarat itu tidak terpenuhi, tidak bisa menikah. Enggak, tidak seperti itu. Tetap bisa menikah. Hanya finansial itu merupakan hal yang perlu disiapkan, terutama untuk calon laki-laki. Dan finansial di sini bukan hanya dalam artian dia memiliki harta yang banyak, tapi adalah mental mandiri. Itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai walimah itu merupakan hal yang sunnah kita laksanakan dalam pernikahan, meskipun dengan memotong seekor kambing. Biasanya orang tua karena ingin yang terbaik untuk anaknya, akhirnya dia berpikiran harus menyiapkan yang terbaik dalam pernikahan anaknya. Termasuk salah satunya adanya pesta dalam walimah yang besar, bisa mengundang banyak orang datang ke pernikahan anaknya. Itu pikiran orang tua. Jadi tetap positive thinking kita adalah bahwa orang tua ingin yang terbaik untuk kita. Hanya saja perlu kita berikan penjelasan kepada orang tua bahwa yang namanya walimah ini itu bukan tolak ukur pernikahan. Karena banyak di luar sana orang tua yang sampai dia meminjam uang ke bank, meminjam uang ke sana kemari. Bahkan ada orang yang mau menikah meminjam uang ke sana kemari hanya karena ingin memenuhi standarisasi walimah orang tuanya. Sehingga ketika sudah menikah yang terjadi adalah pikiran hutang, membayar hutang bekas pernikahan sebelumnya. Kan salah satu teman saya ada yang sampai belasan tahun dia baru bisa melunasi hutang bekas pernikahannya dulu, yaitu karena dulu minjam ketika walimah. Dijelaskan dengan cara pelan-pelan. Orang tua itu tidak bisa kita berikan penjelasan seperti kita menggurui, namun kita harus jelaskan secara pelan-pelan ketika ngobrol bareng, misalnya ketika sedang mengopi bareng, ataupun ketika kondisi-kondisi santai. Kondisi santai itu kondisi yang orang tua lebih bisa menerima masukan-masukan kita. Atau kondisi sebelum tidur, kondisi tidak terlalu ramai, kita bicara dari hati ke hati. Insya Allah kalau kita bicara dengan perlahan kepada orang tua kita akan paham mengenai hal itu. Wallahu a'lam bishawab.